Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullah wassalamuhu ala rasulillah Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, faya ibadallah, ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah wa azakumullahu ajma'in. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala, mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala dan beribadah hanya kepadanya. Kita bersyukur atas segala nikmah yang telah dilimpahkan kepada kita semua. Salawat dan salam kita ucapkan dan kita tujukan untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan setiap manusia, kehidupan setiap orang yang ada di muka bumi ini melalui sebab-sebab yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah kita melupakan sebab-sebab kehidupan yang telah Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan kepada kita. Ingatlah selalu nikmat-nikmat yang telah Allah Tabaraka wa Ta'ala limpahkan kepada kita semua. Sebagaimana kita ketahui bersama dan wajib kita menyadarinya, di mana dahulunya kita adalah makhluk yang tidak ada di muka bumi ini. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita, menjadikan kita melalui sebab-sebab. Di antara sebab yang paling kuat dari sebab kehidupan kita di muka bumi ini adalah kedua orang tua kita. Bahkan dahulunya kita adalah sesuatu yang belum bisa disebut apapun. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Insan, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di awal surat Al-Insan, hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura, inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira, inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, belumkah datang kepada manusia suatu berita, sebuah informasi di mana dahulunya ada satu waktu, satu masa yang insan itu belum bisa disebut. Hanya Allah Tabaraka wa ta'ala yang mengetahuinya. Kemudian kami menciptakan insan tersebut. Kami menciptakan insan tersebut dari nutfah amsyaj, dari nutfah yang bercampur, kemudian berkumpul di dalam rahim seorang wanita, rahim seorang ibu. Kemudian kami berikan kepadanya pendengaran dan penglihatan. Kemudian kami berikan kepadanya as-sabil, jalan yang lurus, jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun di antara mereka ada yang bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dan ada yang kufur.
Maka saudara-saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kedua orang tua merupakan sebab yang paling kuat kehidupan bagi setiap insan. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita dan proses kejadiannya awal pertama sekali berkumpul di dalam perut ibu kita. Inna ahadukum, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalu ilaihi al-malak wa fi riwayatin thumma yab'atsu Allahu ilaihi malakan wa yu'maru bi arba'i kalimat bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'idun. Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya setiap kalian proses penciptaannya dikumpulkan di dalam perut ibu kalian. Dalam waktu 40 hari masih berbentuk nutfah amsyaj, nutfah yang bercampur antara nutfah ayah dan ibu, bercampur dan berkumpul di dalam perut ibunya, fi batni ummihi. 40 hari masih berbentuk nutfah, belum insan ya ikhwah, kita belum insan, masih air 40 hari. Tsumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik, kemudian fase berikutnya 40 hari kedua dalam bentuk 'alaqah, serat-serat darah yang menggantung di dinding-dinding rahim, di dinding rahim seorang ibu, sehingga dikatakan 'alaqah. Kemudian 40 hari berikutnya dalam bentuk mudghah, serat-serat daging yang hampir membentuk jasad manusia. 40 hari, kurang lebih 120 hari dalam hitungan kita, kurang lebih 4 bulan belum ditiupkan ruh. Sehingga bisa Anda bayangkan bagaimana keutamaan seorang ibu, di mana sebelum kita menjadi manusia, sebelum ruh ditiupkan, dia sudah lebih dahulu berbuat baik kepada kita. Allahu Akbar. Kita masih dalam bentuk nutfah, kita masih dalam bentuk 'alaqah, kita masih dalam bentuk mudghah. Dia sudah menjaga kita di dalam perutnya. Ruh belum ditiupkan ya ikhwan. Tsumma yursalu ilaihil malak, baru setelah 120 hari diutuslah malaikat oleh Allah. Fayanfukhu fihi ruh, baru ditiupkanlah ruh, sehingga seorang ibu akan merasakan pergerakan anaknya di dalam perutnya. Baru setelah itu ditetapkan 4 ketetapan baginya, ditetapkan rizkinya, ditetapkan ajalnya, ditetapkan amalnya, dia orang bahagia ataukah orang yang celaka. Maka pantaslah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya oleh seorang, "Ya Rasulullah, man ahaqqun nas bi husni sahabati?" Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling berhak untuk mendapatkan kebaikanku? Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ummuk, ibumu, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Tsumma man, kemudian siapa ya Rasulullah? Dia pun menganggap mungkin orang lain, mungkin ayahnya, mungkin pamannya, mungkin kakaknya, mungkin yang lainnya. La, kata beliau, ummuk, ibumu, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Tsumma man, kemudian siapa ya Rasulullah? Yang ketiga kali beliau tetap mengatakan ummuk, ibumu. Tsumma man ya Rasulullah, siapa lagi setelah yang ketiga kali? Baru abuk, ayahmu setelah itu. Bisa kita bayangkan para jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, betapa besarnya jasa seorang ibu, kedua orang tua, ibu. Seperti yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Ternyata sebelum ruh itu sampai kepada jasad kita, dia telah terlebih dahulu berbuat baik kepada kita dengan membawa kita kemana saja dia. Kita masih berbentuk nutfah, kita masih berbentuk 'alaqah, kita masih berbentuk mudghah. Kalau bukan karena penjagaan seorang ibu, niscaya janin itu tidak akan jadi.
Pantaslah Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan hal itu di dalam ayatnya di dalam surat Luqman, ketika Allah tabaraka wa taala mewasiatkan kepada insan untuk berbakti kepada kedua ibu bapa. Secara khusus setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang ibu. Wa wassaynal insana biwalidayhi, kami wasiatkan kepada insan perhatikan kedua orang tuanya, berbaktilah kepada kedua ibu bapaknya. Hamalathu ummuhu, langsung Allah Subhanahu wa taala menggandengkan dan menyebutkan keutamaan ibu. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin, ibunya yang telah membawa dia, ibunya yang telah hamil membawa dia dalam keadaan lemah di atas kelemahan. Allah menyebutkan wahnan 2 kali, wahnan ala wahnin, lemah di atas kelemahan, tapi dia tidak memperlihatkan kelemahan itu. Dia tetap memperlihatkan kekuatannya sebagai seorang ibu, perjuangannya agar anak yang dia kandung bisa terlahir dengan selamat. Pantaskah seorang anak durhaka? Pantaskah seorang anak durhaka kepada kedua orang tuanya, kepada ibunya? Yang terkadang kita dapati dia hanya bisa tersenyum tatkala melihat kedurhakaan anaknya. Dia menyimpan rasa ketidaksukaan dengan menampakkan senyumnya agar anaknya tidak merasa sedih. Kata Allah Subhanahu wa taala, hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Allah tambah lagi, ibunya yang telah menyapihnya, menyusuinya sampai menyapihnya 2 tahun. Anishkurli wali walidaik ilayyal masir, kata Allah. Maka bersyukur kata Allah, terima kasihlah kepada kedua ibu bapak kamu. Terima kasihlah kepadaku, kata Allah, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Ilayyal masir, kepadaku kalian semua akan kembali. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga cukup menyedihkan bagi seorang ibu tatkala dia masih sempat melihat anaknya meninggal dunia. Sungguh sangat-sangat amat besar kesedihan seorang ibu ketika dia masih sempat melihat anak yang dia kandung dari kecil, dari nutfah, dari alaqah, dari mudghah, sampai ditiupkan ruh, sehingga dia merasakan adanya ruh yang masuk ke dalam janin yang sedang dia bawa, sehingga bergerak. Setelah dia lahirkan, setelah dia besarkan, setelah dia melihat anak tersebut dalam wujud yang sudah sempurna, kemudian dia saksikan juga anak tersebut meninggal dunia. Masuknya ruh ke badan dan lepasnya ruh ke badan disaksikan oleh ibunya. Maka ini sangat menyedihkan. Sehingga janganlah berbuat durhaka kepada kedua orang tua, terutama kepada seorang ibu. Begitu besar jasanya sehingga Nabi SAW tatkala ditanya, siapa ya Rasulullah ibu? Siapa ibu? Siapa ibu? Ibumu. Maka para jamaah milik Allah Subhanahu wa taala, berbaktilah kepada kedua orang tua. Baik mereka masih ada hari ini, masih hidup hari ini, masih ada di hadapan kita, ataupun ketika keduanya telah mendahului kita. Tidak ada kata putus asa di dalam Islam, dan tidak ada kata putus di dalam berbuat kebaikan selama kehidupan masih menempel pada diri kita, selama ruh belum tercabut dari jasad kita. Sebagaimana awalnya ruh itu ditiupkan ke jasad kita tatkala kita berada di perut ibu kita, dan nanti pula ruh itu akan dicabut kembali oleh pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, sehingga ruh itu akan berpindah kepada alam berikutnya, alam barzakh, dan jasad kita ini akan dikubur di dalam tanah dan akan hancur bersama tanah dan akan dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah. Sehingga berbaktilah, berbuat baiklah kepada kedua ibu bapa. Inilah sebab terkuat kehidupan seorang insan sebelum dia berbuat kebaikan kepada selainnya, ibu bapaknya. Berbakti kepada kedua orang tua dengan berbagai macam kebaikan, banyak pintu-pintu kebaikan, banyak jenis-jenis amal soleh yang telah diperintahkan oleh Allah, dicontohkan oleh nabinya,
yang itu diperintahkan bagi kita untuk kita berikan kepada orang lain, kedua orang tua lebih utama mendapatkannya. Ucapan salam kita, senyum kita, tutur kata yang manis, tindakan-tindakan yang ramah, yang lembut, yang baik, baik itu berupa harta ataupun kebaikan-kebaikan yang lainnya. Jangan lupakan kedua orang tua. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin. Innallaha ghafurur rahim fa'tabiru ya ulil albab. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Di dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari jalur sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia mengabarkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, afdalul a'mal as-salatu liwaqtiha wa birrul walidain. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, afdalul a'mal, dari sekian banyak amal-amal soleh di dalam Islam, maka amal yang paling afdal adalah solat tepat pada waktunya. Karena ini adalah hak antara seorang hamba dengan Allah. Ini merupakan hubungan yang akan menguatkan seorang hamba dengan Rabb-nya, dengan penciptanya. Kerjakanlah solat sesuai dengan waktunya. Dan yang kedua, kata beliau, afdalul a'mal birrul walidain, berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Karena sungguhnya di antara sebab yang paling kuat untuk menguatkan hablum minan nas, bagaimana seorang mampu menjaga hubungannya, kecintaannya, kebaikannya kepada kedua orang tua. Karena sebab terkuat adanya dan wujudnya dia di muka bumi ini karena kedua orang tuanya, bukan yang lainnya. Setelah itu hendaknya dia berbuat baik kepada orang-orang setelahnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan bagi kita semua dan menjadikan kita menjadi anak-anak yang bisa berbakti kepada kedua ibu bapak kita, baik itu mereka masih hidup ataupun setelah ketika mereka telah wafat, dengan mendoakan mereka dan terus mendoakan mereka dan mendoakan seluruh kaum muslimin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lana wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antal ghafurur rahim. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka antar raufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Allahumma inna nas'aluka salamah wal afiyah. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darqis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma irfa' 'anna hadzal waba wa ba'qurna min ardina. Allahumma irfa' 'anna hadzal waba. Allahumma irfa' 'anna hadzal waba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Akhiru da'wana alhamdulillah. Aqimus shalah.